Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, pada malam ini saya Arifin Yusuf Asmara, warga masyarakat Aceh yang tinggal di Jakarta dan sebagai pemerhati Aceh, malam ini kami bertemu dengan salah satu tokoh masyarakat Aceh di Jakarta, Bapak Zainal Abidin Husin, yang beliau adalah mantan anggota DPR RI. Kemudian beliau adalah pemerhati masalah Aceh pada saat ini. Pada malam ini, pada hari ini, alhamdulillah kita telah mendapat berita dari KIP Aceh dalam rapat plenonya telah diputuskan bahwa Mualim dan Dikfat menjadi Gubernur Aceh terpilih periode 2025-2030. Dalam hal ini kami ingin menanyakan tanggapan dari Bapak Zainal Abidin, apapun namanya. Kontestasi ini telah selesai, dilaksanakan dengan baik oleh KIP Aceh. Apapun putusannya, kita dengan logo harus menerima. Apapun itu putusannya. Kemudian hari tidak ada lagi dari kita ini orang dari nomor 1, nomor 2. Yang ada adalah kita di bawah pimpinan gubernur terpilih akan ikut bersama-sama dengan semua pihak yang ada di Aceh maupun di luar Aceh untuk membangun Aceh kembali seperti masa dulu, menjadi daerah yang betul-betul dengan warna yang islami, dengan penuh barokah dari Allah SWT. Untuk itu saya serahkan kepada Bapak Zainal Abidin Husin. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti Bang Arifin bilang tadi, kita sudah ada keputusan dari KIP ya, rapat pleno ya. Bukan keputusan tadi, dari rapat pleno KIP. Mualim dan Dikfat dinyatakan menang ya, dengan 53% kalau nggak salah. Jadi untuk ke depan ya mungkin sama-sama kita dari baik 01, 02, nggak ada lagi. Udah selesai masalahnya 01, 02. Mungkin ketika kita bicarakan ke depan. Tapi ada juga hak-hak yang itu hak ya, namanya hak seperti ingin mengajukan ke MK. Ajukan ke MK itu silakan aja, sah-sah saja, nggak bisa dibendung, ya kan? Dan silakan aja. Cuma, nah ini kan kita lihat dari partai pengusung 01, Ombus, itu ada Golkar, ada PAN, ya, ada PAS, ada Nasdem. Awal-awal hari begitu selesai pilkada ini, yang diusung ini Nasdem ini, pengusung pertama, langsung mengucapkan selamat kepada Mualim Dikfat. Nah, udah itu PAN, ya, itu tokoh-tokoh juga dari Golkar. Walaupun DPW Golkar di sana masih kekeh untuk mengajukan ke MK. Nah, dan ada partai PAS. Ya ini saya lihat cuma berdua, PAS sama Golkar yang akan mengajukan hasil pemilu ini menurut mereka ada kecurangan, ada apalah ya kan, jadi ke MK. Nah, saya ini termasuk orang yang sangat mencintai partai PAS. Kenapa? Karena PAS ini saya lihat ini adalah duplikat daripada partai PI Perti dulu. Mungkin Abang masih ingat PI Perti itu lambangnya masjid, ya, nomor 9, yang nomor 9 zaman itu mereka memperjuangkan aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin dari Aceh dulu anggota DPR RI-nya Tunku Muhammad Saleh dari Arun yang terpilih untuk duduk. Jadi seluruh Indonesia ini cuma 2 anggota DPR RI dari Perti, Aceh 1, Padang 1. Yang kuat memang Aceh dan Padang. Nah, dengan perubahan zaman, dengan perubahan politik kita, PI Perti ini berfusi ke P3. Jadi sudah nggak ada lagi. Tapi dengan zaman reformasi ini, dengan ada Parlok, Partai Lokal, terbentuklah PAS. Yang saya lihat hampir sama dengan Perti, didirikan oleh ulama dan memperjuangkan aswaja dan banyak tokoh-tokoh ulama. Cuman di sini, dari forum ini, saya ambil kesempatan, saya sebagai ya pencinta Partai PAS lah ya. Walaupun
dalam hal pilkada kemarin berbeda. Dia mendukung Umbus, saya mendukung Mualim. Tapi itu nggak masalah. Tapi saya senang lihat pas partai baru pemula sudah bisa mengusungkan satu kandidat dengan mengajukan wakilnya itu Tusuk. Ya. Tapi seiring berjalan waktu Allah berkehendaki lain dan Tusuk meninggal, ya diganti oleh Syekh Fadil. Nah di sini ini saya lihat PAS ini saran saya, mungkin saya sampaikan biarlah sampai ke tokoh PAS ini, baik itu yang pendiri Abu Mudi ataupun Abu Tubulkani ya. Kalau mendengar ngomongan saya bisa setuju atau tidak setuju, tapi saya sebagai pecinta PAS saya mesti sampaikan ini. Ya, apa yang saya sampaikan? Karena kecintaan saya, karena kepedulian saya terhadap PAS. PAS ini jangan larut dengan permainan orang lain. Mesti abang ngerti kan? Jangan larut. Ya. Nanti momennya nggak dapat. Jangan ikutin. Ini mohon maaf. Jangan ikutin permainan Golkar. Golkar sangat piawai dalam hal ini. Dia tahu kapan dia ngegas, kapan dia ngerem, kapan dia kasih sen kanan belok kiri. Itu jago. PAS ini baru, sangat baru ini. Tapi mereka sudah melejit. Jangan terseret. Ya. Sudahlah. Jangan kita perjuangkan apa lagi masuk ke MK segala macam ngotot. Kenapa? Karena bukan kader PAS yang dia perjuangkan. Syekh Fadil bukan kader PAS. Ombus bukan kader PAS. Ya kan? Kecuali kader PAS misalnya Tuku Bulkani. Ya. Misalnya sebagai wakil. Wah, itu kita makin perjuangkan nama PAS makin naik. Tapi ini bukan. Nah, ini yang saya sayangkan. Ya. Tapi ini mudah-mudahan sampai ke telinga petinggi-petinggi PAS. Ya. Ini tidak ada maksud apa-apa. Maksud saya itu jangan tertinggal ke kereta ya. Maksudnya apa nih? Banyak kepentingan PAS yang saya mengharapkan di situ. Apa? Pertama masalah aswaja, masalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya kan? Udah itu masalah dayah-dayah. Ya kan? Nanti kalau memang ngotot terus berseteru dengan pemenang, ya, dengan ini kita kalah 0-2, ya, Mualim Dekfat, ya, berseteru terus, orang juga kan ya punya rasa enak ya, memang ya. Siapa lo kan gitu kan, jadi tertinggal, nanti nggak dapat apa-apa. Bukan berarti harus dapat apa-apa, tapi kan ada yang kita perjuangkan, misalnya seperti daya, jangan terlantar gara-gara politik yang konyol, gara-gara terseret oleh politik orang, oleh permainan orang, padahal PAS sudah bisa mengendalikan diri. Kenapa? Karena, nah ini lagi saran buat Abu Mudi, sebagai pendiri, Abu Mudi hanya kalau saran saya, boleh menasihatin mungkin masalah-masalah agama, tapi masalah perpolitikan, serahkan saja kepada partai, serahkan pada pengurus, percayalah kepada pengurus, ya kan? Supaya apa? Supaya pengurus mengambil langkah-langkah yang tepat. Contoh, waktu meninggal Tusuk, penggantinya kan diajukan oleh PAS beberapa nama, termasuk Tuku Bulkani, mungkin Abu Yajenib, ya, ada beberapa tokoh lain. Nyatanya satu pun nggak terima diambil oleh Ombus. Seharusnya ya PAS itu narik diri. Kalau saya bilang itu harus narik diri, nggak usah. Kenapa? Karena bargainingnya tuh kuat PAS. Kalau PAS nggak jadi, nggak mau mendukung, selesai. Tapi karena Abu Mudi orangnya ulama, ya legowo, ya udahlah kita dukung aja lah. Tapi ini sudah salah kalau menurut saya. Seharusnya kader PAS benar-benar. Saya ini mohon maaf kalau memang beda pendapat dengan saya, nggak usah marah-marah, nggak usah maki-maki. Ini pendapat saya loh. Kenapa saya berpendapat? Apa hak saya? Saya karena orang Aceh, saya mencintai Partai PAS, saya senang dengan Partai Ulama. Karena dulu saya juga basic saya di Partai Ulama, itu di Partai Bintang Reformasi, Kiai Haji Nurdin MZ, ya. Dan dulu juga saya pernah pengurus Perti. Jadi ini harapan saya kepada Partai PAS. Udahlah, cukuplah, selesai masalah ini. Mari kita sama-sama. Apapun keputusan KIP, udahlah jangan rame-rame lagi, kita terima, kita dukung Mualim, dan semoga Mualim juga mengingat pendukung-pendukungnya ya, seperti PAS juga bisa juga punya peran dengan Mualim nanti masalah kepentingan aswaja nanti, ya, logo silahkan, please. Nah, itu maksud saya, Bang Arifin, kita terimalah apa yang keputusan, supaya jangan ribut lagi. Jadi Mualim ini tidak milik kelompok, tapi milik rakyat Aceh. Mungkin itu dari saya, Bang Arifin. Baik, mungkin begini. Apapun yang telah terjadi selama ini, kontestasi yang telah terjadi selama ini, mungkin ya biasalah, namanya kontestasi. Pasti ada
riak-riaknya, Betul. ada di sana sini ada friksi, itu udah hal yang menjadi suatu keniscayaan ya dalam setiap kontestasi politik. Tetapi ketika kontestasi politik ini telah selesai, game is over. Yes. Semua harus menghormati. Bagi yang kalah juga harus legowo. Bagi yang menang juga nggak perlu terlalu sorak-sorai gitu. Karena ini kita semua ini kan menurut saya semua yang ingin menjadi pemimpin di Aceh adalah putra-putra terbaik bangsa. Betul. Yang mereka sama-sama menginginkan daerah Aceh itu menjadi daerah yang baldatun, thayyibatun wa rabbun ghafur. Sesuai dengan syariat Islam. Betul. Nah, dengan terpilihnya Mualim dan Dekfat, saya yakin dan percaya Mualim dan Dekfat akan melanjutkan, akan membangun Aceh ini seperti yang pernah dia cita-citakan. Kalau kemarin dulu belum selesai semua, mungkin beliau waktu dulu bukan sebagai gubernur, beliau masih sebagai wakil. Nah, dengan beliau menjadi gubernur, tentu ekspektasi kita terhadap Mualim untuk membangun Aceh seperti yang kita cita-citakan, kita impikan selama ini, insya Allah akan terkabul. Dan kita mengharapkan Mualim dan Dekfat memegang amanah ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita akan tetap memantau. Semua masyarakat Aceh ini berhak memantau kinerja beliau yang membawa kepada kebaikan. Kemudian terakhir kalinya mungkin saya akan menanyakan kembali ke Pak Jainal, dengan berakhirnya kontestasi ini, kira-kira apa yang Pak Jainal Abidin harapkan di kalangan masyarakat Aceh sendiri dan terhadap semua kandidat yang pernah mencalonkan diri sebagai pimpinan di daerah Aceh seperti Ombus dan Syed Fadil. Kita menaruh rasa hormat bahwa beliau sudah mau ikut bertanggung jawab terhadap bangsa Aceh. Tetapi ketika Aceh sudah selesai ini, marilah kita bersatu bersama-sama. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Pak Jainal, harapan Pak Jainal dengan selesainya kontestasi ini untuk masyarakat Aceh keseluruhan dan untuk pembangunan di Aceh yang kita ketertinggalan terlalu jauh. Ya, tentunya harapan saya pertama kepada pemenang Mualim harus merangkul semua. Ya, tidak ada lagi, sudah selesai masalah pilkada ini. Apapun ada riak-riak kemarin waktu pilkada sudah kita selesaikan. Jadi tidak ada lagi orang ombus, tidak ada ombus segala macam. Jadi sama-sama kita bangun Aceh. Tadi Mualim pertama yang saya harapkan, yang mungkin ada hal-hal seperti kombatan yang mungkin masih belum ini belum sejahtera, belum apa. Bukan berarti Mualim bagian apa, memang Mualim bagian mereka, bukan berarti Mualim harus merhatikan itu. Tapi Mualim sekarang udah milik rakyat Aceh. Nah, tapi kan ada. Nah, ini belum waktu nih. Kalau hal ini kartu as yang dipegang oleh orang untuk kalau memang pilkada lagi itu akan dimunculkan. Jadi ini sudah ada lagi. Jadi ini kita harapkan kita semua harus menerima, kita sama-sama membangun Aceh, tidak ada lagi fiksi-fiksi, nggak ada lagi gontok-gontokan, semua milik bersama. Terima kasih atas segala perhatiannya dan terima kasih kepada narsum pada malam ini, Bapak Jainal Abidin Husin telah berbincang-bincang dengan kami tentang permasalahan Aceh terkini. Saya, Arifin Yusuf Asmara, dan dengan kameramen Halim Thomas mengucapkan terima kasih. Salam Mananggro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai wallah